CGP Angkatan 11 Kabupaten Minahasa Selatan. Saat ini saya ditemani oleh rekan saya di SMA Negeri 1 Mayasaan, Ibu Rifni Singal SPD. Ibu Rifni Singal SPD sebagai guru Mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Mayasaan. Dan saat ini kami akan berkolaborasi, akan mengadakan percakapan pra-observasi. Baik, selamat pagi Ibu Rifni. Selamat pagi Bu Livi. Ya, apa kabar hari ini? Ya, dahsyat, baik, luar biasa. Kan ya, saya juga sehat dan dalam keadaan baik. Nah, jadi sesuai dengan kesepakatan kita bahwa hari ini saya akan mengobservasi Ibu Rifni dalam mengajar di kelas. Nah, namun sebelumnya kita akan melakukan percakapan pra-observasi, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan. Itu tujuannya agar siap dalam melakukan pembelajaran di kelas. Boleh kita mulai? Ya. Ya. Baik, boleh Ibu ceritakan jadi tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat di dalam modul ajar seperti apa? Jadi dalam materi interaksi sosial, tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai oleh peserta didik yaitu yang pertama mengidentifikasi pengertian dari interaksi sosial. Kemudian yang kedua mengidentifikasi faktor-faktor interaksi sosial. Kemudian menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir mengklasifikasikan interaksi sosial asosiatif secara efektif dan efisien. Jadi mungkin itu 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi ada 4 ya, yaitu tentang pengertian interaksi sosial, kemudian bentuk-bentuk atau faktor-faktor, dan juga bagaimana cara mengaplikasikan interaksi sosial itu ya secara efisien. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat ini, kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Ibu Rifni? Ya, mungkin untuk kegiatan ini area pengembangan yang akan dicapai yaitu yang pertama kemampuan berpikir kritis dalam memetakan masalah. Kemudian mendorong siswa untuk aktif, berani, dan percaya diri dalam menyampaikan materi. Kemudian kegiatan pembelajaran menggunakan diferensiasi produk. Jadi ada 3 ya. Jadi bagaimana kemampuan murid untuk bisa berpikir kritis dalam memecahkan masalah, kemudian ada mendorong siswa aktif, berani, dan percaya diri dalam berpendapat, dan juga bagaimana kegiatan pembelajaran yang menghasilkan diferensiasi produk. Nah, jadi sesuai dengan area pengembangan yang hendak dicapai yang Ibu Rifni sudah kemukakan tadi, nah kira-kira strategi apa yang sudah Ibu Rifni persiapkan? Nah, jadi untuk strategi pembelajaran yang sudah saya siapkan yaitu yang pertama tentu menyiapkan modul ajarnya, kemudian ada diskusi kelompok yang nanti akan dibagi dalam 3 kelompok sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian nanti dalam kelompok tersebut mereka akan melakukan role playing, dan dalam diskusi kelompok nanti saya juga akan menyajikan kepada mereka video dan juga gambar-gambar sebagai referensi bagi mereka untuk melaksanakan tugas diskusi tersebut. Wah, bagus sekali ya strategi yang sudah Ibu persiapkan, dan saya yakin sekali pasti anak-anak juga akan senang. Nah, dari strategi yang sudah Ibu persiapkan, kalau kira-kira menurut Ibu Rifni, kalau dalam bentuk presentasi dari 1 sampai 100 kira-kira berapa persen bisa tercapai untuk tujuan pembelajaran? Ya, saya mengharapkan bisa 100% ya. Bisa 100% ya. Agar supaya apa yang dilakukan nanti ini bermanfaat bagi seluruh siswa. Iya.
Bagus sekali Bu Rifni, itu saja yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di pra observasi ini. Kita akan langsung ke kelas. Ya. Jadi sekarang kita langsung ke kelas ya. Saya akan mengamati Ibu mengajar di kelas. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, silakan duduk. Ya, sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru meminta satu siswa, Marsha, untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita mulai kita berdoa untuk ada kemampuan saya beri. Terima kasih Tuhan. Amin. Duduk, terima kasih Marsha. Dan sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, dan semua untuk berdiri. Silakan berdiri. Sebelum kita memulaikan kegiatan, Ibu Guru akan meminta setiap siswa untuk memperhatikan temannya. Baik di kiri, kanan, depan, belakang, apakah masih ada yang belum rapi? Coba perhatikan. Jadi yang belum rapi silakan merapikan pakaian. Kemudian perhatikan juga lingkungan. Apakah ada sampah? Jika ada, silakan diambil kemudian dibuang pada tempat sampah. Ya, terima kasih. Dan sebelum kita lanjut, kita akan melakukan ice breathing. Semuanya menghadap ke depan. Nah, ice breathing, coba kalian ikuti apa yang Ibu Guru katakan. Dan jika Ibu Guru bilang ayam, semuanya bilang apa? Ayam. Kalau Ibu Guru bilang bebek, bebek. Perhatikan di depan. Ayam, ayam, bebek. Ayam, bebek. Bebek, ayam. Jadi lewat permainan ini sudah tahu, semuanya sudah berkonsentrasi, semuanya sudah bisa mengikuti dengan baik. Jadi pembelajaran pada minggu sebelumnya, siapakah yang masih mengingat materi kita pada minggu yang sudah? Ada yang masih ingat? Coba angkat tangan. Silakan berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatan. Tindakan sosial adalah tindakan yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. Nah, tindakan sosial adalah tindakan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. Nah, jadi bagus untuk jawaban Scarlett. Kemudian dari tindakan sosial tersebut, apa ciri-ciri tindakan sosial? Coba Putri. Terdapat 3 ciri-ciri tindakan sosial. Yang pertama, tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Yang kedua, tindakan sosial mempunyai arah dan akibat, atau bisa dikatakan tindakan tersebut mempunyai makna. Dan yang ketiga, tindakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Nah, terima kasih. Silakan duduk untuk Putri. Ya, jawaban dari Putri. Nah, jadi itulah materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu, yaitu tentang apa? Tindakan sosial. Lanjut dengan materi hari ini, yaitu tentang interaksi sosial. Nah, jadi Enci akan memutarkan sebuah video. Silakan perhatikan video yang ada di depan. Kemudian nanti dari sini Enci akan menanyakan apa yang kalian perhatikan atau amati dari video tersebut. Nah, dari video yang sudah kalian amati, apa yang kamu lihat di situ? Ada yang bisa memberikan tanggapan tentang video? Scarlett? Jadi menurut saya dalam video itu menceritakan tentang saling membantu satu sama lain, dan kalau ada yang boleh membantu orang lain ya membantu temannya. Itulah yang kami lihat. Jadi dari kelompok sini melihat bahwa dalam
ada apa? Saling membantu. Kemudian mereka saling berinteraksi. Nah, jadi dari video tersebut mereka melakukan interaksi positif atau negatif? Positif. Nah, jadi dari video tersebut mereka saling berinteraksi walaupun mereka berbeda apa agama. Yang satu agamanya apa? Muslim, yang satu Hindu. Yang satunya Hindu. Tetapi mereka bisa saling bertoleransi, saling membantu. Sebelum kita lanjut, adakah siswa yang tidak hadir hari ini? Ada berapa? Dua. Siapa? Gesya dan Kristania. Nah, saat ini Ibu Guru akan memperlihatkan tujuan dan topik pembelajaran yang akan kita ikuti. Nah, jadi topiknya adalah apa? Interaksi sosial dan Nah, jadi interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu. Nah, mampu yang pertama mendeskripsikan apa arti interaksi sosial. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan faktor-faktor dari interaksi sosial. Kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial, dan interaksi sosial terjadi karena apa? Manusia itu saling membutuhkan. Nah, jadi antara ibu guru membutuhkan siswa, kemudian siswa membutuhkan guru. Nah, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi antar teman kalian saling membutuhkan untuk apa? Berbagi cerita. Kemudian dalam kehidupan keluarga apa? Orang tua dan anak. Jadi itu materi dari pembentukan kelompok. Jadi ini ada kelompok visual, kemudian kelompok auditori dan kelompok kinestetik. Nah, nanti lewat kelompok ini untuk kelompok visual, nah nanti dibagikan LKPD. Untuk kelompok kinestetik, nanti silakan baca panduan yang ada di LKPD tersebut, kemudian tulis nama kelompok, kemudian hari, tanggal, kemudian nama-nama anggota kelompok. Jadi di sini ada panduannya di LKPD untuk kelompok visual. Jadi buatlah rangkuman materi peran masing-masing, nanti akan dipresentasikan di depan. Di LKPD di sini sudah ada peta konsep, tinggal mengikuti. Kemudian interaksi sosial, apa itu hakikat interaksi sosial, kemudian syarat interaksi sosial, kemudian faktor dan bentuk. Jadi masing-masing semua ambil bagian dalam menulis. Kelompok kinestetik. Nah, jadi dari kelompok ini buatlah sebuah narasi cerita pendek tentang permasalahan interaksi sosial. Kemudian nanti kalian akan panggilkan di depan. Jadi setelah membuat narasi, dibaca, kemudian dihayati, kemudian mempresentasikan lewat drama. Boleh? Sudah bisa. Jika kalian ingin melihat referensi, boleh buka lewat internet, media sosial. Silakan untuk kelompok akan membawakan drama singkat. Jadi teman-teman, tema yang kami ambil pergaulan bebas. Pagi itu di sebuah sekolah SMA Negeri 1 Maesaan, Rafael berlari menghampiri Kay, Scarlett, Bella, Jul, Aska, Aca, dan Fabio.
saya mendengar kabar itu. Tetapi saya tidak mengetahui siapa anak yang ditahan tersebut. Katanya sih kalau tidak salah dengar yang ditangkap polisi itu senior kelas 6. Ya ampun, kasihan sekali. Pasti dia ada masalah sehingga sampai mencoba obat-obatan terlarang sebagai pelarian. Di satu sisi, kejadian tersebut menelan nama baik sekolah. Tetapi bisa saja dia merupakan korban atau dijebak orang. Kita tidak boleh menuduhnya sebagai pengguna terlebih dahulu sebelum ada bukti yang kuat. Tahu dia memang berasal dari keluarga cukup mampu, namun kurang kasih sayang dari orang tuanya. Sudah sekarang Sekarang memang sedang baru, karena kasus mencurigakan di orang hampir setiap hari tayangan di televisi menyiarkan berita tentang kasus. kita harus pandai-pandai memilih teman bergaul dan mewaspadai orang sekitar kita. Kasih sayang dan perhatian orang tua mengaruh pada kehidupan remaja yang masih baru. Kalau orang tua terus memberikannya, mereka akan terjerumus ke kegagalan. Katanya sih dia bisa Setelah direhabilitasi yang dipolis semua yang bisa kembali ke sekolah besar. Semoga saja perjalanan hidup kita masih panjang. Usia kita sekarang ini merupakan usia di mana kita menemukan jati diri dan merencanakan masa depan. Sangat disayangkan jika tindakan buruk yang kita perbuat sekarang dapat menghancurkan masa depan kita. Mari kita bersama-sama saling mendukung dan mengingatkan supaya kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang akan merusak masa depan kita. Kuatkan iman dan terbuka kepada orang tua, keluarga, dan teman terdekat jika ada masalah, agar kita tidak depresi dan memicu kita melakukan perbuatan terlarang seperti mencoba menggunakan narkotika. Terima kasih. Demikian presentasi singkat dari kami kelompok kinestetik. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Baiklah, kami kelompok visual akan mempresentasikan hasil dari temuan dari materi dari saksi saksi. Beri baca kedua akomodasi. Akomodasi memiliki dua pengertian, yakni sebagai keadaan dan sebagai proses. Akomodasi sebagai keadaan mengacu pada keseimbangan interaksi antar individu atau antar kelompok berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Akomodasi sebagai proses mengacu pada usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan agar terciptanya keseimbangan. Demikianlah presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, Jadi jika ada tanggapan, kritikan, atau masukan, ataupun pertanyaan, dipersilakan untuk kelompok kinestetik dan kelompok audio. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Daniel dari kelompok kinestetik, analitik, dan kelompok visual. Ini menunjukkan kami kurangnya cara berbicara dan kurangnya kekompakan antar kelompok dan kepercayaan diri. Terima kasih tepuk tangan untuk Psikologi sosial adalah asosiatif dan disosiatif. Syarat terjadinya mendorong imitasi, sugesti, identifikasi seperti dan demikian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan.
memberikan satu kesimpulan untuk materi kita saat ini. Silakan, Scarlett. Kesimpulan yang kami ambil dari pembelajaran hari ini adalah kiranya kami semua boleh meningkatkan lagi tentang kerjasama, saling menghargai, saling membantu, kepercayaan diri, dan kekompakan dalam kelompok. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan untuk Scarlett. Jadi dari materi pembelajaran yang sudah kita dapati saat ini, kiranya ini dapat memotivasi kalian dalam kehidupan sehari-hari, karena interaksi sosial ini tidak lepas dari peran kita sebagai makhluk sosial, karena kita semua ini saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Jadi lewat kebutuhan kita berinteraksi dengan teman, dengan orang tua, dengan guru. Kalau di rumah, ketika kita membutuhkan sesuatu, misalnya kita membutuhkan makan, jadi kita akan berinteraksi dengan orang tua untuk meminta makanan atau minta uang jajan. Jadi kita akan berinteraksi dengan Ibu guru bagikan lembar refleksi diri yang nanti akan kalian isi tentang kegiatan pembelajaran yang telah kita ikuti. Jadi di sini guru akan membacakan apa isi refleksi, yaitu apakah kamu suka dengan kegiatan pembelajaran ini. Nanti kalau suka berarti kalian berikan alasan di emoji yang apa, misalnya senang atau tidak senang. Kemudian apakah pembelajaran tentang interaksi sosial ini bermanfaat untuk kalian? Kemudian apakah belajar dengan berkelompok akan membantu lebih mudah memahami materi? Dan yang terakhir, apakah kamu menemui kesulitan dalam mempelajari materi interaksi sosial? Jadi nanti kalian mengerjakan selama 5 menit. Oke? Tulis nama, kemudian hari, tanggal, kelas. Sudah? Silakan dikumpul. Oke, jadi dari kegiatan pembelajaran ini, di sini sudah dikumpulkan setiap lembar refleksi peserta didik yang sudah kalian kumpulkan ini. Nanti ini akan menjadi bahan evaluasi kita di kegiatan pembelajaran berikutnya. Lewat kegiatan pembelajaran, guru akan memberi penguatan bahwa pembelajaran interaksi sosial kita akan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi pemahaman bagi setiap siswa dalam peran kalian setiap hari. Setelah kegiatan kita boleh selesai, satu orang untuk dapat memimpin doa. Silakan Bella. Sebelum kita menutup pelajaran kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih atas tepuk tanganmu Tuhan. Pelajaran di siang hari ini boleh selesai dengan baik. Menjadi doa kami dalam namamu Tuhan, berdiri semua. Siap. Beri salam. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih, silakan duduk dan sampai kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi Ibu Rifni. Ya, selamat pagi Bu Livi. Ya, apa kabar hari ini? Bagaimana dengan Ibu? Ya sama, saya juga baik ya, puji Tuhan kita semua dalam keadaan yang baik, sehat. Nah, jadi hari ini sesuai dengan jadwal kita, setelah beberapa hari yang lalu
kita sudah mengadakan percakapan observasi dan saya juga sudah mengobservasi Ibu mengajar di kelas. Dan saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi akan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya, boleh kita mulai. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu ketika diobservasi selama melakukan pembelajaran? Ya, pada awalnya agak tegang ya, agak gugup gitu karena biasa manusiawi perasaan kalau dinilai pasti akan merasa tegang kan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai terbiasa, kemudian mulai rileks dalam kegiatan pembelajaran. Mulai menikmati ya. Menikmati proses pembelajaran ini. Ya, jadi memang ya seperti Ibu bilang tadi itu manusiawi. Biasanya kita mengajar sendiri, sekarang ada yang mengamati. Jadi memang ada rasa gugup di awal, namun pada akhirnya sudah terbiasa ya. Nah, menurut Ibu Rifni, apakah di dalam proses belajar mengajar kemarin tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Ya, merasa ya proses pembelajaran yang dilakukan sudah tercapai. Tapi walaupun dalam kegiatan pembelajaran itu pasti masih ada sedikit kendala-kendala yang saya hadapi. Ya biasanya lewat siswa peserta didik yang masih kurang aktif dalam kegiatan. Jadi memang masih ada siswa yang kurang aktif. Nah, sebelum saya menanyakan apa hambatan-hambatan atau kendala-kendala tersebut, mungkin boleh Ibu ceritakan dulu bagaimana proses atau tahap-tahap dan juga strategi yang sudah Ibu lakukan di saat proses pembelajaran. Ya, untuk area pengembangan yang sudah saya lakukan pada praktik pembelajaran kemarin, ada beberapa hal yang mungkin sudah saya sampaikan itu. Jadi dalam area pembelajaran ada beberapa, yaitu yang saya lakukan itu melalui pengetahuan dan keterampilan. Jadi melalui pengetahuan di sana mengajak peserta didik untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian mereka berpikir kritis dalam pemecahan masalah, pembelajaran di materi yang saya berikan, yaitu introduksi sosial. Kemudian langkah-langkah yang sudah saya lakukan di situ, yang pertama saya merancang pembelajaran seperti modul ajar, kemudian membuat media pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran yang saya buat di pembelajaran kemarin. Kalau boleh tahu media pembelajaran yang Ibu gunakan seperti apa? Jadi untuk media saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melalui proses produk yang mereka buat dalam diskusi kelompok, kemudian melalui kelompok kinestetik mereka bermain peran atau role playing dalam pembelajaran. Kemudian untuk kelompok yang auditori, mereka membuat produk berupa peta konsep yang mereka buat dalam sebuah mind map. Kemudian untuk yang kelompok visual, mereka hanya membuat kesimpulan dari seluruh materi yang sudah dipaparkan. Jadi mungkin itu langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran. Ya, jadi memang
medianya atau langkah-langkahnya, ada yang bermain peran ya, ada yang membuat peta konsep dan sebagainya. Nah, tadi di awal Ibu mengatakan bahwa ada sedikit hambatan-hambatan. Nah, boleh ceritakan lebih rinci lagi, jadi tantangan atau hambatan-hambatan seperti apa yang Ibu alami? Ya, jadi dalam diskusi kelompok itu masih ada saja siswa yang masih kurang berperan aktif, berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Kemudian dalam pembuatan media, kemudian masih ada peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan. Mungkin itu sedikit kendala yang saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran kemarin. Ya, jadi kendalanya memang masih ada beberapa siswa ya yang masih kurang aktif. Nah, jika kendalanya seperti itu, kira-kira apa yang akan Ibu Rifni lakukan untuk bisa mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Ya, mungkin dalam pembelajaran selanjutnya saya akan membuat kembali asesmen awal atau asesmen diagnostik untuk melihat kembali kebutuhan peserta didik, bagaimana minat mereka, kemudian gaya belajar, apa yang mereka sukai. Jadi mungkin saya akan menggali kembali kemampuan awal mereka supaya di pembelajaran berikutnya mereka bisa lebih aktif lagi. Dan kemudian untuk kesepakatan kelas, mungkin saya akan memperhatikan kembali kesepakatan kelas yang pernah dibuat sebelumnya. Jadi mungkin itu. Nah, jadi ya luar biasa sekali ya, bagus sekali langkah-langkah yang Ibu ambil untuk mengatasi hambatan-hambatan, di mana Ibu akan mengingatkan kembali keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kemudian akan melakukan tes awal ya untuk memetakan kembali minat-minat bakat dari peserta didik. Bagus sekali Bu. Sekarang saya ingin mengetahui, kalau tadi memang kompetensi yang atau area pengembangan yang sudah kita diskusikan di pra observasi sudah tercapai dengan baik, proses pembelajaran juga sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang selain itu, selain dari kompetensi-kompetensi yang sudah kita bahas, apakah ada lagi kompetensi yang lain yang ingin Ibu Rifni kembangkan untuk kedepannya? Jadi mungkin untuk selanjutnya mungkin saya masih akan melakukan metode atau strategi pembelajaran yang lebih menarik bagi peserta didik agar supaya dapat menggali minat dan kemampuan para siswa. Ya, jadi itu ya. Kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan akan harapan-harapan atau pengembangan kompetensi yang Ibu sudah sebutkan tadi? Mungkin secepatnya ya, tapi kalau mungkin untuk waktu yang dekat ini karena nanti ada ujian akhir semester 1, jadi mungkin untuk kapannya mungkin di semester depan, di awal semester ketika kegiatan pembelajaran sudah dimulai, maka mungkin saat itu dengan segera saya akan melaksanakan. Tapi mungkin untuk persiapannya sudah bisa dimulai ya. Ya, oke, terima kasih Bu Rifni. Itu saja yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di pasca observasi ini. Terima kasih Ibu, semoga kedepannya kita semua akan menjadi lebih baik lagi, lebih kompetensi-kompetensi yang ada pada kita untuk lebih berpihak kepada peserta didik ya, kepada siswa. Baik, terima kasih.